Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pengaturan persentase power untuk dioda 10 watt ini. Pada media kertas HVS putih saya gunakan HVS putih 70 gram. Kita akan coba-coba berapa persen sih power yang dibutuhkan untuk memotong sebuah kertas putih HVS 70 gram ini. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi GRB Laser. Langsung kita eksekusi. Kemudian kita koneksikan CNC laser kita dengan COM berapa CNC kita laser terhubung. Kemudian kita pencet connect. Di sini udah tandanya udah connect. Dan di sini ada tanda plus, itu adalah posisi dari laser kita. Kita tekan Ctrl Z untuk posisinya di 0 tanpa menggeser secara mekanik. Kemudian kita buka dulu untuk filenya. Di sini saya menggunakan bentuk cuma kotak ya, ukuran 1 cm x 1 cm. Yang pertama kita akan setting di 2% dulu. Dengan power minimal 0, modenya dynamic power, dan border speednya 500 mm per menit. Kemudian kita pencet create. Oke, setelah bentuknya jadi, jangan di running dulu, kita persiapkan dulu media kerja kita. Sesuaikan posisi kertas. Di sini saya nambah 1 buah fan untuk menghalau asap yang keluar dari pembakaran laser ya. Setelah itu kita pencet fokus untuk men-setting fokus laser kita di media. Kita atur pancaran lasernya hingga ketemu satu titik terkecil di atas media kita. Itulah titik fokusnya. Kita bisa memutar-mutar dengan lensa yang ada di ujung lasernya, ataupun kita dapat menaik turunkan sumbu Z-nya, Z-aksisnya. Kita cari untuk titik fokus yang terbaik. Gunakan kacamata laser untuk melindungi mata kita dari paparan sinar lasernya agar tidak terjadi cedera atau kelelahan pada mata kita. Kemudian kita matikan untuk fokusnya. Setelah itu kita running mesin CNC laser kita. Dapat kita lihat untuk laser dengan power 2% tidak membekas apapun di kertas putih HVS ini. Kita akan coba selanjutnya di 4%. Oke, kita buka filenya lagi untuk dapat kembali ke pengaturan. Nah, di sini kita coba di 4%, kurang lebih 4%. 39%. Oke, kita create. Langsung kita running. Di 4% juga belum ada bekas sama sekali. Kita lanjut, kita naikkan lagi untuk powernya. Seperti biasa kita open dulu filenya. Kita akan naikkan ke 8%, kurang lebih 8%. Sini 7,8. Masih belum ada juga. Kita lanjut lagi. Kita naikkan
menjadi 15%. Kita akan mencoba lagi di power 15%. Belum ada penampakan juga, kita akan naikkan lagi di kurang lebih 31%-an ya, 30% lah. Kurang lebih di sini 31% jadinya ya. Kita akan mencoba lagi, langsung kita eksekusi di running. Masih belum ada juga, belum bisa untuk membakar kertas ini. Kita langsung naikkan lagi menjadi 40%. Kita coba di 40%, 39,2. Oke, langsung kita running saja. Oke, masih belum juga bisa membekas di kertas HVS putih ini. Kita lanjut, kita naikkan persentase powernya, kita naikkan di 50% atau 51% ya. Langsung create, kita running. Dapat kita lihat di sini sudah ada sedikit membekas, tapi belum sesuai bentuk yang kita inginkan. Jadi hanya satu garis saja. Kita lanjutkan, naikkan ke 60%. Kita naikkan lagi ke 60%. Masih terlalu jauh. Belum, masih terlalu jauh, kita naikkan lagi ya 60%. Oke, di sana sudah terlihat dapat memotong, tapi masih ada kekurangan. Ini lebih bagus dari 50%, tapi masih belum seperti yang kita inginkan. Kita coba lagi di parameternya, kita ubah lagi. Bahwa tadi kita menggunakan 60%, tapi dengan dynamic power. Kita coba di constant power. Seperti apa hasilnya, perbedaannya. Kita langsung eksekusi. Kita lihat hasilnya. Ini 60% di constant power. Sudah bisa mengcutting kertas. Oke. Di constant power, tapi ada beberapa kelemahan, nanti kita lihat. Sekarang kita akan mencoba, ini kan tadi di 60% dengan constant power. Kalau kita turunin lagi di 50% dengan modenya constant power, apakah bisa cutting? Kita lihat lagi ya. Oke, ini hasilnya 50% di constant power. Ternyata 50% di constant power sudah dapat mengcutting kertas ya. Berbeda dengan 60% di dynamic power, itu malah kurang bagus. Tapi kita lihat perbedaannya, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, kita coba lagi. Kita next ke tadi kan 50% di constant power. Kita akan lanjut lagi di 70%. 70%. Oh, masih kurang. Kita lanjut di 70%. Oke, 70% dengan dynamic power. Kita akan bandingkan di 60% di constant power. Ini adalah 70% di dynamic power.
Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata 70% di dynamic power masih menyisakan sedikit yang belum terpotong, tapi masih udah terpotong sih, udah tinggal sedikit doang. Awalannya karena dia dynamic ya, awalnya nggak langsung, beda sama yang konstan langsung memotong gitu. Kita lanjut eksperimen berikutnya. Sekarang kita akan merubah di 70% constant power. Oke, kita lihat perbedaannya nanti di 70% antara dynamic power dengan constant power. Ini untuk constant power langsung terpotong seperti power sebelumnya, tapi ada sedikit kelemahan. Kita bisa saksikan di ujung-ujungnya itu ada bekas terbakar yang melebar. Jadi karena di dynamic power karena di constant power itu powernya akan selalu tetap, sehingga ketika di kecepatan menurun di belokan atau dia kekuatannya akan tetap sama. Jadi di pojok-pojok akan lebih terbakar, berbeda dengan yang dynamic power, dia powernya akan menyesuaikan dengan bentuk dari sesuatu yang kita cutting. Oke, kita lanjut ke eksperimen berikutnya. Karena kita udah tahu ya, sudah bisa motong, kita coba di power maksimal, yaitu 100% dengan mode dynamic power. Kita akan lihat. Oke, di sini power 100% di dynamic power. Ini pemotongannya bagus, hanya untuk awalannya doang dia kurang power ya, dikit banget. Oke, ini masih bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan constant power dengan power 100%. Langsung running. Ini 100% dengan mode constant power. Kita akan melihat perbedaannya. Oke, di situ dapat kita lihat. Saya zoom dulu ya. Sebentar. Oke, di sini kita lihat ya, perbedaannya overburning di pojok-pojok dan start saat pertama laser mulai membakar di situ ya. Ini dengan constant power kelemahannya seperti ini. Beda dengan yang dynamic power. Dynamic power ujung-ujungnya akan tetap rata, dia benar-benar bagus. Oke, itu perbedaannya. Jadi dapat kita simpulkan untuk percobaan kali ini, untuk constant power itu lebih baik kita di power rendah mulai dari 50%, biar tidak terjadi efek burning yang overburning yang parah gitu. Jadi kalau untuk dynamic power kita bisa digunakan di 70% ke atas. Oke, sekian percobaan kita kali ini. Untuk next video kita gunakan media-media lainnya, seperti kertas yang berbeda warna atau media lainnya, bagaimana power itu sangat mempengaruhi media yang akan kita bikin. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.